Kita yang hadir pada saat ini harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit, dan hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian, dan hari ini kita memperingati hari kebangkitan, di mana Yesus bangkit membuktikan bahwa Yesus menang atas maut. Katakan amin. Dia tidak mati selama-lamanya. Kalau manusia dia mati, tapi Yesus memang dia mati. Membuktikan dia manusia, membuktikan perkataannya, membuktikan nubuat-nubuat bahwa Yesus harus mati. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Puji Tuhan. Hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, di mana ada satu berita firman, kalau orang-orang lain tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, orang-orang lain tidak mau percaya bahwa Yesus itu hidup, orang lain tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Tapi hari ini lewat ibadah kita, kita mau mendengarkan bahwa ada satu kebenaran di mana kita harus tahu bahwa Yesus ini benar-benar bangkit. Puji Tuhan. Ada orang berkata bahwa mayat Yesus dicuri. Ada orang berkata bahwa Yesus ini tidak benar-benar bangkit, hanya berita bohong. Dan hari ini kita mau lihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-62. Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-62. Judul firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu Kubur Yesus Dijaga. Ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Ayat 65. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Puji Tuhan. Ini adalah berita di mana Yesus diisu-isukan akan dicuri. Perkataan ini orang-orang Farisi, Alkitab mencatat, mereka berkata kepada Pilatus, "Ya Pilatus, kalau boleh kami akan menjaga kubur itu. Berikan pada kami penjaga-penjaga supaya nanti tidak terjadi penyesatan." Karena Yesus pernah berkata, mereka memakai kata penyesat. Mereka menjuluki Yesus di situ, nanti si penyesat itu katanya. Nanti Yesus mayatnya dicuri, lalu dikatakanlah bahwa Yesus bangkit. Lalu Pilatus berkata, "Ini penjaga-penjaga, lalu jagalah kubur itu." Dan Alkitab mencatat, meteraikanlah kubur itu. Pada peristiwa itu, penjaga-penjaga Romawi ini, mereka pasti menjaga itu dengan tekun. Karena kenapa? Kalau sampai mayat ini tidak
nampak atau dicuri, pasti mereka akan dihukum mati. Peristiwa itu sama dengan peristiwa pada waktu Saulus dan Silas dibelenggu rantai. Lalu mereka berdoa. Pada waktu mereka berdoa, Alkitab mencatat, lepaslah belenggu-belenggu itu, dan mereka pergi. Lalu penjaga-penjaga itu pada waktu tahu bahwa Paulus dan Silas lari, Alkitab mencatat mereka mau menembakkan dirinya. Karena kalau sampai yang dijaga itu hilang, penjaga-penjaga itu harus mati, ya kan? Bagaimana mungkin misalnya si Ali Usman disuruh bapaknya jaga ini, kalau hilang ini kau kuhukum mati, ku tembak. Mungkinkah si Ali Usman tidur? Mungkin. Misalnya jaga ini Ali Usman, nanti si Yanto datang ke rumah kita, diambilnya emas ini, bentar lagi dia datang. Lalu tiba-tiba si Ali Usman tidur, mungkinkah dia tidur? Nggak mungkin, karena nanti kalau hilang perhiasan ini, dia yang akan mati. Ini hukumnya mati loh. 3 hari mereka menjaga kubur Yesus, pasti mereka tidak tidur, karena hukumnya nyawa. Nggak mungkin Syed Usman jaga emas kita ini, anakku 1 kilo emas kita ini. Nanti Sianto datang dicurinya ini, jaga ya. Lalu Syed Usman bilang, aku akan menjaga, kalau enggak aku mati. Peristiwa itu begitu. Jaga kubur ini meterai. Lalu Alkitab mencatat, penjaga-penjaga ditempatkan di situ. Dan Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara tahu bahwa pada waktu itu orang-orang Farisi, mereka selalu saja tidak percaya pada Yesus. Dan orang Israel sampai hari ini tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka menolak Raja Damai. Seharusnya mereka yang akan diselamatkan, tapi Alkitab mencatat mereka yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Pada waktu mereka menolak Raja Damai, damai diambil, sehingga Israel tak pernah damai sampai hari ini. Sebetulnya merekalah umat pilihan Tuhan. Israel yang sebetulnya harus diselamatkan, tapi mereka tak percaya pada Yesus. Bahkan mereka berkata, salibkan Yesus. Dan firman Tuhan pada saat ini, pada waktu kubur Yesus dijaga, yang menjaga itu adalah orang-orang hebat, penjaga-penjaga Romawi, prajurit-prajurit yang hebat. Dan sukacitanya ada di pasal yang ke-28. Mari kita buka Alkitab kita. Pada pasal yang ke-28 ini, saya akan baca, inilah kebangkitan Yesus. Pada waktu kubur Yesus sudah dijaga, di pasal yang ke-28, pada hari Sabat lewat menjelang penyingsingan fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu khawatir, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring. Puji Tuhan. Malaikat Tuhan duduk di atas kubur Yesus itu. Pada waktu duduk malaikat itu, firman Tuhan berkata, siapa yang kalian cari? Jangan takut. Yesus yang disalibkan itu, dia telah bangkit dan menang. Puji Tuhan. Sama seperti apa yang sudah dikatakan Yesus dahulu, Bapak Ibu Saudara, Yesus menggenapinya. Tetapi
ada dusta dari mahkamah-mahkamah agama, sehingga sampai saat ini banyak sekali orang tak percaya Yesus. Di ayat yang ke-11, apa dusta mereka? Ya, apa dusta mereka? Pada waktu Yesus sudah bangkit, ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah berapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitakan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Inilah dusta yang dibuat orang, sehingga banyak orang yang tak percaya Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara, jelas Yesus bangkit. Penjaga itu datang ke kota lalu berkata, Yesus bangkit. Lalu imam-imam ini mengasih uang, ya. Namanya manusia suka disogok, ya. Saya yakin Serius tidak suka disogok di sini. Pasti dikasih uang. Katakan pada rakyat, bilang malam-malam mayat Yesus dicuri. Supaya jangan ada yang percaya pada Yesus, katakan mayat Yesus dicuri. Bayangkan, sudah jelas Yesus bangkit, sudah jelas Yesus hidup, sudah jelas Yesus mengalahkan maut, masih saja orang tak percaya dan berkata, dikasih uang, katakan pada rakyat bahwa murid-muridnya mencuri Yesus pada waktu malam. Tapi kita yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Alkitab itu adalah firman Tuhan, firman yang kita percayai. Sekalipun Alkitab ini yang tulis adalah manusia, tetapi firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi ini adalah ditulis oleh tangan Allah sendiri, ya. Memang manusia yang menulis, tapi dengan tuntunan Tuhan. Pada waktu mereka menulis, kita imani Alkitab kita tidak ada satu kesalahan pun. Sehingga, ya, berita firman hari ini, Yesus bangkit mengalahkan maut. Sekalipun banyak orang yang memalsukan berita, kita tetap percaya Yesus telah menang, Yesus telah bangkit, Yesus telah menggulingkan kubur itu, sehingga kemenangan terjadi. Alkitab mencatat Yesus Tuhan kita sekali lagi bangkit mengalahkan maut. Katakan amin. Semuanya katakan amin. Amin. Pasti, ya, dengan iman Tuhan kita bangkit, dan sekarang Tuhan kita ada di sorga menyediakan tempat, ya. Ada orang berkata pada saya, ada orang saya dengar pada waktu di sosial media, ada orang berkata, satu anak Tuhan bilang, orang gemuk nggak bisa masuk surga katanya. Karena apa? Karena pintu surga sempit, jalan ke sana pun sempit, ya kan? Lalu ada satu orang lagi bilang, ke surga itu harus gemuk. Kenapa? Kalau ke surga kurus, nanti tidak sampai ke surga. Surga itu jauh, katanya. Karena surga jauh, jadi kita harus gemuk, katanya. Ya, surga jauh. Tapi yang satu bilang kita harus kurus sebab pintu surga sempit. Tapi kalau saya berkata, Bapak Ibu Saudara, rumus untuk masuk surga itu harus ada orang dalam, ya kan? Harus ada orang dalam. Orang yang tak pernah ke dalam, orang yang belum pernah ke dalam surga, tak akan bisa menjamin kita masuk surga. Betul, ya? Setuju Bapak Ibu Saudara? Katakan amin. Siapa yang sudah di dalam surga? Siapa? Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, aku menyediakan tempat. Surga itu siapa yang buat? Yesus. Orang yang sudah ada di surga siapa? Yesus. Untuk masuk surga harus percaya Yesus, karena Yesus adalah orang dalamnya. Puji Tuhan. Jangan percaya dengan orang yang tak pernah ke dalam. Saya kalau mau masuk ke rumah Sianto harus permisi minimal sama Sianto. Saya masuk tiba-tiba makan langsung buka tutung saji. Datang Pak Yanto, ya. Ini cari masalah ini. Tapi karena ada orang dalam saya di rumah,
Ya, saya temannya si Yanto. Oh iya, makanlah pasti. Ya, pasti ya. Pasti ya. Pasti. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus ada di surga, membuat surga, menyediakan surga untuk saya dan saudara. Yesus sudah ada dalam surga. Orang dalam kita itu Yesus. Percaya Yesus pasti masuk surga karena Yesus yang punya surga. Puji Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman. Kita tetap percaya kebangkitan Yesus membuat kemenangan, mengalahkan maut, menghancurkan kutuk untuk saya dan saudara. Yesus bangkit, mengalahkan maut. Percaya dengan iman dan imani bahwa kebangkitan Yesus mengalir dalam hidup saya dan saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri.